Dan ini akan menjadi satu masalah besar nantinya ketika setelah ini bergulir agak lama, sekitar 6 bulan atau 1 tahun, yang kemudian nantinya setiap pihak, setiap dapur akan memikirkan cara bagaimana caranya mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Dan anak-anak siswa itu ya nggak bisa protes gitu. Ya mereka mau protes apa gitu. Lawang ini program makan siang gratis. Kalau nggak enak ya gratis. Selamat malam semuanya. Program makan siang gratis suka tidak suka sudah resmi dimulai oleh pemerintah. Dan ketika ini sudah dilaksanakan di 190 titik di 26 provinsi katanya gitu ya. Ini ternyata memunculkan cerita-cerita yang lucu-lucu. Ada anak yang diwawancara itu ayamnya nggak dimakan. Dan ketika ditanya, kenapa ini ayamnya nggak dimakan? Rasanya aneh gitu ya. Ada yang komentar ini kayaknya kurang garam, kurang micin. Wah, lucu tuh. Jadi wajar kalau kemudian setelah itu muncul berita bahwa ternyata anak-anak di sekolah itu ada yang diberikan instruksi oleh pihak guru atau sekolah untuk tidak memfoto dan menyebarkan menu makanan yang mereka dapatkan ke sosial media. Dan ketika muncul pemberitaan yang seperti itu kan jadi menunjukkan bahwa makanan-makanan yang memang diberikan kepada siswa tadi itu ya memang cukup mengkhawatirkan kalau sampai muncul instruksi atau arahan yang demikian, nggak boleh disebar. Karena kalau disebar itu pasti akan jadi memunculkan banyak sekali pertanyaan. Meskipun ada arahan yang seperti itu, tapi di sosial media kita sudah terlanjur nyebar itu foto-foto menu makan siang gratis. Ya ternyata memang beberapa itu terlihat tidak spesial gitu ya. Sebenarnya ini bukan salah pemerintah, bukan salah orang-orang yang mengadakan program makan siang gratis, enggak gitu. Tapi karena harapan masyarakat itu terlalu tinggi kepada pihak pemerintah. Karena pemerintah itu kan pasti mewah gitu ya, pasti hebat. Itu kan yang ada di citra pemerintah. Pemerintah itu kan kalau yang pejabat-pejabatnya itu kan dikawal kemana-mana, makanannya mewah gitu. Sehingga ketika ada satu program makan siang gratis, imajinasi masyarakat atau harapannya itu berharap ya kayak yang dimakan sama pejabat lah. Itu kan harapan dan imajinasinya. Atau ya seenggaknya di catering atau warung yang terenak yang ada di wilayah mereka gitu. Tapi ternyata hasilnya nggak demikian gitu. Ternyata menunya itu ya menu ala kadarnya. Ya gimana gitu. Emang cuma anggarannya cuma 10.000. Dan wajar kalau kemudian beberapa orang tidak memakan atau membawa makanannya itu pulang gitu. Kalau kita lihat pemberitaan atau yang tidak diberitakan sekalipun di wilayah atau di daerah kita itu kan banyak cerita-cerita yang demikian gitu. Bahwa anak-anak bawa pulang makanannya dan nggak mau makan di sekolah gitu, karena ya bisa saja memang nggak minat, bisa saja memang masih kenyang atau mereka baru saja jajan di sekolah, jadi ya ngapain makan gitu. Apalagi sekolah-sekolah negeri kita itu kan bukan sekolah yang sampai sore, itu rata-rata siang ya udah pulang gitu kan. Jadi ya kalau mereka kemudian diberikan program makan siang gratis itu kan otomatis menunda kepulangan mereka. Mending pulang dulu, makan di rumah gitu. Itu pun kalau dimakan atau di rumah ternyata ada masakan yang lebih enak misalkan, ya udah itu dilupakan makan siang gratisnya. Ya karena anggaran 10.000 itu bukan satu anggaran yang hebat atau luar biasa, nggak ada spesial-spesialnya gitu. Dan minat dari setiap anak-anak atau siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang suka tahu, ada yang suka ayam, ada yang suka sapi, ada yang nggak bisa makan telur, dan sebagainya. Tapi kalau menunya itu kan ya pasti disamakan, kan nggak bisa milih mereka gitu ya. Pokoknya itu aja gitu yang harus mereka terima gitu. Dan inilah yang menjadi masalah awal dari program makan siang gratis yang mungkin perlu kemudian dievaluasi atau diperbaiki. Misalkan kalau di sekolah-sekolah swasta yang saya tahu gitu ya, seperti misalkan di sekolah anak saya itu anak itu ketika hari Jumat itu diberikan formulir, mereka diminta untuk ngisi minggu depan mereka mau makan apa, ngisi itu ada nasi goreng, ayam, kemudian
cumi-cumi, udang, pokoknya isi tuh banyak menunya gitu. Ya kayak di warung lah, mereka ngisi tuh. Hari Senin mau makan ini, Selasa makan ini dan sebagainya. Mungkin kalau itu dilakukan dan diterapkan oleh pihak pemerintah, itu ya lumayan membantu lah supaya anak-anak bisa memilih dan kemudian bertanggung jawab atas pilihan yang sudah mereka buat. Di luar soal menu yang masih membingungkan itu gitu ya, dan kadang-kadang tidak sesuai dengan minat anak-anaknya, dan juga waktunya itu tidak pas karena programnya makan siang. Kalau makan pagi mungkin itu masuk akal gitu, karena anak-anak nggak perlu sarapan di rumah terus makannya di sekolah, itu bisa lah gitu. Tapi kalau makan siang itu ya jadi kayak nggak sesuai gitu. Dan selain itu ada juga masalah soal investasi dapur, karena awal cerita program makan siang gratis ini kan katanya mau dilakukan pemberdayaan kepada UMKM atau warung-warung yang ada di sekitar sekolah, sehingga nanti ketika program makan siang gratis dijalankan, itu ordernya, belinya dari warung-warung sekitar. Tapi ternyata faktanya itu dilakukan pembangunan dapur-dapur umum yang kemudian setiap dapur ditarget bisa memberikan 3.000 porsi. Dan ini ternyata memunculkan banyak sekali pertanyaan, karena untuk membangun satu dapur itu kan masuknya di pengadaan gitu ya. Karena dapur itu kan ya harus ada dapurnya, harus dibangun, harus ada lahannya, dan nampaknya beberapa lahan itu disewa gitu, karena ada teman-teman saya juga yang terlibat dalam program makan siang gratis, ada yang bikin dapur, ada yang masih proses nyewa lahan gitu. Itu investasi yang luar biasa besar di awal, dan rasanya itu tidak mungkin menggunakan dana APBN karena dananya hanya sekitar 71 triliun rupiah. Jadi kalau di total 71 triliun dibagi 1 tahun 365 hari dan setiap harinya itu setiap porsinya Rp10.000, itu tidak memungkinkan kalau kemudian pemerintah juga harus membangun dapur umum juga gitu. Jadi dapur umumnya ini kayaknya ya dari pemodal gitu, dari kepala dapur atau kepala chef yang kemudian berinvestasi di sana untuk bisa membuat satu program makan siang gratis dan membagikan 3.000 porsi per harinya. Ini menjadi satu investasi atau usaha yang sangat-sangat luar biasa baik gitu. Beda misalkan kalau kita bikin warung atau bikin restoran atau kafe atau apapun itu kan kita nggak tahu tuh hari pertama laku apa enggak gitu kan. Dan kalau laku, berapa lakunya. Dan kalau laku misalkan banyak, apakah setiap hari konsisten. Itu kan menjadi tantangan setiap orang pengusaha restoran atau warung gitu. Saya juga pernah menjalani itu. Tapi di program makan siang gratis ada investasi dapur umum yang setiap hari pasti laku 3.000. Nggak peduli siswanya suka nggak suka, pokoknya kamu terima. Pasti laku. Dan anggarannya sudah jelas Rp10.000. Ini kan menjadi satu peluang investasi untuk memunculkan pengusaha-pengusaha baru di berbagai daerah yang terlibat dengan program makan siang gratis. Karena kalau setiap warung saja, setiap dapur umum mengambil untung Rp1.000 saja gitu ya, itu kan udah ketahuan 3 juta rupiah per hari gitu kan. Kalau 3.000 porsi, kan nggak ada investasi atau usaha yang sefantastis ini, yang sejak awal kita sudah tahu pasti untung, pasti laku gitu kan. Kalau anggarannya misalkan untuk bikin warung itu kan nggak seberapa, cuma ratusan juta rupiah. Dengan kepastian keuntungan yang sebesar itu, bisa lebih dari 20% keuntungannya, itu kan sangat menggiurkan sekali. Nah, ketika hitung-hitungan seperti ini sudah masuk ke dalam hitungan untung rugi, bagaimana mencari untung, bagaimana mengambil margin yang sebesar-besarnya, maka praktis nanti di produksi atau di proses pembuatan makanannya ini akan ditekan semurah mungkin. Supaya apa? Supaya ada keuntungan. Kenapa? Karena mereka punya modal awal, yaitu perlu dapur umum dan pengajuan-pengajuan. Jadi otomatis mereka harus berpikir soal untung rugi. Ini bukan program LSM, bukan program yang sifatnya charity gitu. Ini bisnis ini. Nah, kalau hitung-hitungannya sudah bisnis, sudah masuk ke dalam hitungan untung rugi, maka ini nanti gitu ya, pasti akan ada masalah sekitar 2 atau 3 bulan lagi.
Atau setidaknya 1 tahun lah gitu. Kalau 2 bulan, 3 bulan kan mungkin masih semangat-semangatnya. Tapi setelah setahun berjalan, ini pasti akan menimbulkan banyak sekali masalah. Bagi teman-teman yang pernah di pesantren atau nyantri gitu kan, kan kita pasti juga pernah mengalami ini semua. Dimana kita membayar uang makan ke pesantren, atau itu kan kalau pesantren itu kan dibagi gitu ya. Di setiap dapur-dapur ustadz itu, tiap ustadz tuh ada dapurnya. Di setiap rumah tuh ada dapur lah yang kemudian kita bisa makan di sana bersama keluarga ustadz yang sudah sudah dibagikan gitu ya. Kan kita biasanya membayar biaya makan itu sama. Misalkan kalau dulu saya masih 200.000 gitu ya per bulan, 200.000 semua santri 200.000. Tapi makanan di setiap dapur itu beda-beda. Ada yang enak, ada yang nggak enak, ada yang tahunya digoreng, ada yang tahunya direbus untuk penghematan gitu. Tapi sama-sama tahu gitu. Menunya tahu memang, menunya tempe memang gitu. Tapi yang satu direbus, satu digoreng. Yang satu kurang micin, satunya lumayan enak. Jadi ini akan memunculkan perbedaan-perbedaan yang sangat banyak sekali, yang kemudian itu bisa menjadi pembicaraan yang justru nampaknya akan merugikan pemerintah dari sisi program. Karena akan muncul banyak sekali kritik, muncul banyak sekali komentar dari para anak-anak dan siswa yang ada di sekolah, dan itu akan merugikan pemerintah secara umum. Saya nggak tahu kenapa ini kemudian tetap dilanjutkan. Secara hitung-hitungan ini ya mengkhawatirkan. Karena kalau anak dipaksa untuk makan setiap hari dan program ini yang penting jalan saja, lalu kemudian pelaksananya berpikir soal untung rugi karena mereka perlu menyiapkan dana awal, karena sistemnya juga rembes kan, bukan yang langsung di awal gitu. Jadi ya inilah yang kemudian membuat program makan siang gratis ini murni menjadi satu proyek-proyek bisnis baru untuk orang-orang di berbagai daerah, menjadi pengusaha-pengusaha catering baru yang langsung untung, yang langsung mendapatkan pesanan 3.000 setiap dapurnya. Dan ini akan menjadi satu masalah besar nantinya ketika setelah ini bergulir agak lama, sekitar 6 bulan atau 1 tahun, yang kemudian nantinya setiap pihak, setiap dapur akan memikirkan cara bagaimana caranya mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Dan anak-anak siswa itu ya nggak bisa protes gitu. Ya mereka mau protes apa gitu. Lawang ini program makan siang gratis. Kalau nggak enak ya gratis. Lawang gratis kok minta yang enak. Kalau yang enak ya beli dong. Gitu kan. Ya ini semoga bisa dipahami oleh pemerintah gitu, karena ini anggaran yang sangat besar sekali. Sayang rasanya kalau kemudian dibuang-buang dan kemudian tidak terlalu signifikan dampaknya, tidak sesuai dengan target awalnya, dan bahkan bisa merugikan banyak pihak, merugikan UMKM, merugikan siswa itu sendiri yang kemudian nanti nggak makan dan hanya menjadi makanan kucing dan sebagainya. Ya karena kalau nggak dimakan mau diapain gitu. Sementara di rumah kan orang tuanya juga pasti udah masak. Apalagi kalau masakannya lebih enak misalkan dari menu makan siang gratisnya, akan terbuang sia-sia. Ya ini yang perlu dievaluasi dan juga kemudian diperbaiki. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.